Assalamualaikum, selamat pagi, semoga bermanfaat di video kali ini. Salam otomotif, sukses selalu buat pemirsa, teman-teman dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini saya ada sebuah busi dari motor yang sangat yang barusan dipakai. Dan untuk kondisi busi ini barusan saya pasang mungkin sekitar 30 menit dan menempuh jarak sekitar 5 km. Dan untuk kondisi dari ujung businya di sini kita bisa cek di bagian salah satu sisi kanan dan kirinya. Di sini ada berwarna putih seperti ini. Ini warna putih dan di sini warna agak hitam. Dan saat saya kerik seperti ini atau saya gesek seperti ini, agak hitam. Dan mungkin tadi sudah belum saya lap, tapi keadaannya seperti ini, agak mengkilap sedikit, seperti ini. Dan untuk beberapa busi pada saat sebelum pemasangan, ini yang biasa saya lakukan adalah pengecekan di celah dari busi ini, karena sangat penting sekali untuk hasil yang tentunya lebih maksimal di percikannya sini, supaya bekerja lebih maksimal dan tidak terlalu rapat ataupun tidak terlalu renggang, akan mempengaruhi dari hasil akhir dari sebuah pengapian. Jadi jika terlalu rapat nanti akan terjadi pengapian yang tidak teratur atau pengapian jeda waktunya yang terlalu rapat atau cepat. Dan jika kondisi terlalu renggang, ini juga bisa membebani dari sebuah sumber arus busi yang di bagian sini yang ke kabel busi, yaitu koil. Ini bisa berpengaruh atau busi ini akan bekerja lebih maksimal atau terbebani secara besar, yang akan menyebabkan sebuah koil atau komponen motor ini mengalami panas. Oke teman, untuk celah busi pada saat saya lakukan pemasangan awal, karena untuk setiap di busi baru mungkin celahnya sudah tepat ataupun terlalu rapat ataupun terlalu renggang. Jadi di sini saya lakukan sebuah pengecekan. Oke, untuk celah busi ini saya ukur di ukuran 0,9 mm seperti ini, 0,9. Oke, 0,9 saya ukur seperti ini, posisinya saya gesek-gesek seperti ini. Oke, dan posisinya saat saya gesek seperti ini ringan dan tidak terlalu keras atau terlalu seret atau terlalu rapat, jadi menempel tapi ringan sekali. Ini adalah celah yang tepat untuk sebuah busi. Oke, dan untuk selanjutnya di sini pengaruh dari sebuah busi yang berwarna seperti ini saya akan melakukan pengecekan beberapa bagian pada sebuah motor. Untuk di sini saya memakai atau busi ini saya gunakan untuk motor karburator. Ini barusan saya pasang dan kondisinya seperti ini. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan mengecek dari sistem pembakaran di motor ini, yaitu sistem pembakaran di dalam mesin. Oke, kita bisa mengecek di bagian ujungnya sini, melihat kondisi businya. Ini kondisi businya seperti ini, warnanya agak hitam dan berminyak. Di sini saya akan mengecek bagian pertama, yaitu sebuah sistem pengabutan atau sistem percampuran udara dan BBM yang masuk ke dalam mesin, yaitu sebuah karburator. Oke, sebuah karburator. Oke, untuk karburatornya seperti ini. Karburator yang digunakan saat ini yaitu karburator jenis vakum. Oke, di sini saya ada sebuah karburator seperti ini. Untuk karburatornya di sini hampir mirip dengan karburator Matic, yaitu karburator yang menggunakan karet vakum atau karburator vakum seperti ini. Di sini pada bagian atas ini ada bagian jarum yang akan
akan menyetel atau mengatur masuknya BBM dari udara luar seperti ini, mencampur dari BBM, oke, udara yang masuk, kemudian BBM di bawah ini, mengatur berapa jumlah yang masuk ke dalam mesin. Ini berupa kabut. Oke teman, maaf suasananya ini agak rame, jadi di kampung seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini untuk jarumnya di bagian atas ini, yaitu sebuah jarum sekap seperti ini. Oke, ini adalah karet vakum atau sekapnya seperti ini yang memakai sebuah karet membran. Jika di gas atau dinaikkan putaran mesinnya atau kita naikkan putaran gasnya seperti ini, oke, kita naikkan seperti ini akan membuka dari bagian klep kupu-kupu dari sebuah karburator seperti ini, dan akan menyedot angin yang ada di luar masuk ke dalam mesin lebih besar sesuai dengan putaran di gas kita. Misalnya kita naikkan gasnya posisinya seperti ini seperempat, jadi nanti akan terjadi vakum pada bagian di karetnya sini, akan terangkat pada bagian karetnya sini. Oke teman, di sini saya setel bagian, saya pasang di jarum skepnya seperti ini posisinya, dan di sini untuk bagiannya di bagian karet vakumnya. Ini ada beberapa bagian. Di sini ada karet, kemudian ada per penutup seperti ini, per pengembali, dan kemudian penutup di bagian atasnya. Saya pasang dulu. Oke teman, di sini jarum skepnya sudah saya pasang. Untuk kondisinya masih standar dan belum terjadi perubahan apa-apa. Dan untuk selanjutnya di sini saya cek di bagian spuyernya atau di bagian main jet. Di sini juga low jetnya, seperti ini. Dan untuk lubangnya ini juga masih standar ukurannya, di main jetnya. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya melakukan beberapa penyetelan pada daerah di lubangnya sini masuknya BBM dari tangki, dan di sini ada jarum ventilator seperti ini, jarum ventilator yang masuk ke dalam ruang penampung atau mangkok dari karburator ini, dan ada sebuah pelampung seperti ini, pelampungnya yang mengatur masuknya BBM ke dalam mangkok, berapa jumlahnya, banyaknya BBM yang masuk ke dalam mangkoknya sini. Dan untuk standar awal dari sebuah setelan karburator pada mangkoknya sini, pada mangkok di bagian sini, setelan standarnya saat saya ukur untuk beberapa tips atau jenis motor karburator. Jadi saat di posisi terpasangnya sebuah pelampung, kemudian dialirkan BBM ke dalam karburator, dan jeda atau jarak dari takaran BBM di pelampungnya sini antara sekitaran 7 mm, 7 mm atau 1 cm kurang, jadi sangat kecil sekali. 7 mm ini ke bawah ini adalah BBM, dan yang ke atas adalah udara. Ini adalah campuran yang pas. Tetapi untuk semua jenis motor karburator yang digunakan mungkin cukup lama sekali. Kebetulan untuk motor ini mungkin sudah 10 tahun digunakan, jadi wajar mengalami perubahan bentuk fisik atau perubahan ukuran fisik dari sebuah karburator. Mungkin spuyernya ini sudah mulai membesar atau longgar, baik spuyer sini maupun jarum skepnya, sehingga motor ini cenderung boros. Mungkin menyebabkan businya ini hitam terus. Di sini saya ada beberapa alternatif yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk yang pertama, di sini saya lakukan penyetelan di pelampungnya sini. Kita setel jaraknya, mungkin tidak 7 mm, mungkin kita
naikkan menjadi 10 atau 1 cm, jadi agak turun sedikit jumlah BBM-nya. Oke. Ini untuk mengantisipasi atau memberikan trik dari spuyer ini, spuyer atau main jetnya ini, kondisi dimana untuk keausan dari sebuah lubang spuyernya ataupun keausan dari jarum sekepnya di bagian sini. Jadi mungkin saat awalnya atau standar kondisi barunya ini, saat jarum sekepnya ini naiknya cuman segini, oke, ini sudah masih tergolong irit atau BBM-nya itu yang masuk tidak terlalu besar banyak. Oke. Berbeda sekali saat sudah digunakan mungkin 10 tahun. Oke. Ini kondisinya seperti ini, BBM-nya sudah masuk dan tetap irit atau kondisi campuran standar pada motor yang baru. Tapi saat digunakan sudah lama, jadi posisinya tetap seperti ini, kita umpamakan seperti ini, tetapi BBM yang masuk aslinya mungkin segini, lebih besar atau lebih banyak dari kondisi awalnya saat kita jalankan atau saat kita gunakan karburator ini cukup lama. Jadi intinya di sini, di sini dalam kondisi sudah digunakan 10 tahun, ini akan lebih boros BBM-nya. Yang tadinya saat kita gas segini, BBM-nya ini sudah masuknya ukuran, katakanlah di sini masuknya sekitaran, sini masuknya BBM, di sini masuknya BBM sekitaran mungkin 1:10. Kemudian kita naikkan gasnya 1:15, kemudian 1:20 seperti ini. Ini untuk kondisi normalnya, tetapi saat sudah digunakan mungkin 10 tahun dalam kondisi seperti ini, kita buka kondisi 1:10, ini aslinya bisa menjadi 1:20. Pada posisi seperti ini kita baru bukaan gas, ini yang menyebabkan suatu BBM atau karburator ini akan memberikan suplai yang begitu banyak bensin ke dalam mesin. Campuran BBM yang lebih besar atau campuran kaya. Jadi di sini yang bisa menyebabkan suatu kondisi di busi ini yang menyebabkan mungkin cepat hitam, dan tentunya akan berpengaruh sekali terhadap umur busi. Jadi di sini saya tambahkan sebuah plat di bagian pelampungnya sini untuk menekan. Jadi saat ventilator ini digunakan, dipasang seperti ini, karena di sini ada jaraknya, jaraknya mungkin kecil sekali, rapat sekali di seng atau plat yang saya tambahkan pada bagian pelampungnya di sini, mungkin sekitaran 0,1 mm, seperti ini. Jadi saat posisi seperti ini belum menyentuh, pada posisi seperti ini belum menyentuh. Jadi saat di posisi seperti ini, mungkin seperti ini untuk lebih mudahnya seperti ini. Ini untuk mempercepat atau memberikan tekanan pada ujung di ventilatornya. Jadi sebelumnya yang tadinya posisinya rendah seperti ini, kita tambahkan plat seperti ini, plat tipis, ini bisa naik sedikit. Nanti akan mempengaruhi jumlah BBM yang masuk ke dalam mangkoknya sini, yang menyebabkan campuran akan berkurang atau menjadi lebih kering, tidak basah lagi, karena di sini sudah lama sekali digunakan untuk motor ini. Adalah alternatif pertama. Saya pasang seperti ini, saya cari posisinya untuk setelan di pelampungnya seperti ini posisinya. Ini sekitaran mungkin 90 derajat, 90 derajat atau siku, baru menekan dari ventilator bagian atas dan menutup pada dudukan masuknya BBM ke dalam
mangkok karburator. Oke, seperti ini. Oke, saya pasang dulu. Oke teman, di sini sudah saya setel dan saya rakit kembali, dan ada beberapa bagian pada karburator motor lama ini. Oke, di sini menggunakan jarum skep seperti pada Matic. Di sini putaran ke gas. Oke, memakai plat kupu-kupu seperti ini, dan di sini setelan gasnya. Oke, kemudian di sini ada setelan angin-anginnya. Oke, maaf untuk setelan angin-angin dari motor ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini sebaiknya dibor, tetapi di sini sangat sulit sekali. Oke, tidak bisa main. Oke, dan untuk kasus dari motor ini yang menyebabkan boros busi atau BBM. Oke, di sini ada beberapa bagian, yaitu pada motor yang saya gunakan, yang punyanya owner. Ini motor karburator jenis Mega Pro Monoshock seperti ini, dan kondisi untuk motor ini saat digunakan mungkin mengalami masalah di beberapa kilometer. Ini businya, maaf untuk suasananya. Ini ada suara petasan. Oke, untuk di sini warna businya langsung hitam seperti ini beberapa kilometer, di sekitaran 5 km pemakaian. Ini untuk kondisi dari motor ini. Di bagian ujung businya sini, di cap businya sini, bagian sini ini agak basah. Ini ada kayak seperti rembesan oli. Mungkin ini yang bisa menyebabkan masuknya BBM dan udara di dalam mesin sini, dan bercampur dengan oli mesin yang merembes atau melewati dari piston yang sudah mulai aus ataupun longgar, ataupun karena pemakaian yang cukup lama. Jadi di sini yang menyebabkan sebuah busi ini cepat mengalami aus atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini intinya di sini motornya ini boros busi. Jadi penyebabnya setelah saya cek di beberapa bagian di businya sini, ini saat saya tes sebelumnya, ini busi yang saya ganti. Untuk sebelumnya ini businya sama, busi seperti ini, busi champion, dan saya ganti sekitaran 1 minggu, dan tadi pagi sudah tidak bisa digunakan lagi karena percikan businya ini merah di bagian ujungnya sini, dan kadang pecah menyamping. Yang menyebabkan motor ini sulit dihidupkan. Dan saat saya cek dari elektroda businya ini berwarna hitam dan agak basah, agak basah mengkilap atau seperti oli yang ikut terbakar ke dalam mesin. Terima kasih, semoga bermanfaat di video ini. Salam sukses, salam berkarya buat teman-teman pemirsa semuanya. Salam otomotif, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.